Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita lanjutkan masih membahas fi bayanil mahabbah, tentang penjelasan tentang mahabbah atau cinta kepada Allah. Waqalat, dan berkata siapa Rabi'atul Adawiyah, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, nama lengkapnya Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah. Beliau ini meninggal pada tahun 185 Hijriyah pada umur sekitar 83 tahun dengan hidup sendiri, karena beliau memutuskan untuk tidak menikah selama hidupnya, karena tidak ingin cintanya kepada Allah terganggu dengan cinta kepada dunia atau kepada yang lainnya. Beliau ini bergelar the mother of the Grand Master. Jadi beliau ini ibunya para sufi. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ini terkenal dengan mahabbahnya yang luar biasa kepada Allah. Sampai ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh beliau, ucapannya ini terkenal sampai sekarang. Ya Tuhanku, jika aku menyembahmu karena ingin masuk surgamu, maka tutuplah semua pintu surgamu. Dan jika aku menyembahmu karena ingin terhindar dari nerakamu, maka bukalah semua pintu nerakamu, bakarlah aku dengan nerakamu. Masya Allah. Jadi muhibbin yang sejati, muhibbah yang sejati, beliau adalah ibunya para wali perempuan, the mother of the Grand Master. Jadi ibunya para sufi itu ya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Beliau pernah dilamar oleh seorang gubernur zaman Bani Umayyah. Tentu seorang gubernur melamarnya itu dengan kekayaan yang melimpah ruah. Dan gubernur ini juga bukan hanya menjanjikan ingin menikah dengan Siti Rabi'ah, tapi gubernur ini juga ingin membangunkan majlis Siti Rabi'ah dengan bangunan yang megah supaya orang-orang pada datang. Murid-muridnya punya pondok ya, punya pesurukan yang dikhususkan untuk murid-muridnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, tetapi beliau menolak. Inilah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau ini sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya itu bernama Ismail, seorang yang sangat soleh. Meninggal ketika Siti Rabi'ah masih kecil. Tetapi sebelum Siti Rabi'ah ini lahir, ayahnya ini Ismail pernah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam mimpinya itu Rasulullah berucap kepada ayahnya Siti Rabi'ah bahwa Ismail, engkau nanti akan memiliki seorang putri yang istimewa, yang sangat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Berbahagialah engkau Ismail. Tetapi perjalanan menjadi seorang sufiyah, menjadi seorang waliyah, bukan perjalanan yang mudah bagi Siti Rabi'ah. Beliau menjadi yatim piatu, kemudian terpisah dengan ketiga saudaranya. Jadi Ismail ini punya putra 4, Siti Rabi'ah ini yang paling bungsu. Ini terpisah semuanya, sehingga Siti Rabi'ah Al-Adawiyah hidup sebatang kara. Sampai akhirnya ketika di Baghdad, waktu itu Baghdad dilanda oleh kemarau atau masa paceklik yang berkepanjangan, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah akhirnya berusaha untuk menyambung hidup dirinya menjadi seorang perempuan muda, perawan yang menyeberangkan penumpang melalui perahu kecil di sungai Dajlah. Di Baghdad itu ada sungai besar namanya sungai Dajlah. Nah, Siti Rabi'ah ini jadi tukang pengantar perahu ya, untuk menyeberangkan orang-orang di Baghdad waktu itu. Masya Allah. Tetapi karena dia punya paras yang cantik ya, beliau punya
punya paras yang cantik. Akhirnya beliau ini dibawa oleh para penyamun, ya, oleh para perampok, dijual ke kota Baghdad sebagai hamba sahaya. Dan disitulah perjalanan spiritual seorang Siti Rabi'ah Al-Adawiyah yang luar biasa. Pernah hidup menjadi seorang hamba sahaya, menjadi seorang amat, seorang budak belian dari saudagar kaya di Baghdad yang bernama Khalid. Dari satu pemilik pindah ke pemilikan yang lain, terus demikian sampai pernah menjadi wanita penghibur, wanita malam. Tapi luar biasa, ketika Allah menghendaki seseorang ingin menjadi orang yang dicintainya, maka berubah drastis Siti Rabi'ah Al-Adawiyah menjadi seorang waliyah, menjadi seorang sufiyah. Siti Rabi'ah ini meninggal 185 Hijriyah. Suatu hari Siti Rabi'ah berkata, "Man yadulluna ala habibina?" Siapa yang mendapat menuntun kami, membawa kami, menunjukkan aku ala habibina kepada kekasihku. Faqalat khadimatun laha. Sampai meninggalnya ini Siti Rabi'ah ditemani seorang santri perempuannya. Nah, sampai meninggalnya beliau tidak punya suami, beliau tidak punya anak, hanya seorang santri perempuan yang setia, yang tentunya juga pasti menjadi waliyah juga. Kata santri perempuannya, "Habibuna ma'ana walakinid dunya qata'atsna anhu." Kekasih kita senantiasa bersama kita. Kekasihku senantiasa bersamaku, walakinid dunya qata'atsna anhu. Tetapi dunialah yang memisahkan aku dengan kekasihku. Maksudnya Allah ya, kekasih itu. Allah itu selalu bersama kita, dimanapun, kapanpun. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Siapa yang memisahkan antara kita dengan Allah, menjauhkan jarak antara kita dengan Allah? Walakinid dunya qata'atsna anhu. Itulah dunia. Jabatan, harta, tahta, kekayaan, kedudukan. Semuanya itu yang menyebabkan kita renggang dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Jallah. Berkata lagi siapa? Imam Ibnul Jallah rahmatullah ta'ala alaih. Ibnul Jallah ini nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Yahya Al-Jallah. Beliau lahir di Baghdad tapi hidupnya, meninggalnya di Damaskus. Kalau Damaskus ini sekarang Suriah. Meninggal tahun 306 Hijriyah. Salah seorang sufi yang disejajarkan dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi oleh para sufi yang lainnya. Ibnul Jallah rahimahullah ta'ala berkata, "Auha telah mewahyukan siapa Allah ila Isa alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam, anni sesungguhnya aku, idza tola'tu," kata Allah kepada Nabi Isa, ketika aku melihat ala sirri abdin, kepada hati seseorang, falam ajid, aku tidak mendapatkan fihi di dalam hati orang itu, hubbad dunia, kecintaan kepada dunia, wal akhirah, dan juga kecintaan kepada akhirat, mala'tuhu min hubbi wa taulaituhu bihibzi. Maka aku mengisi hati orang tersebut yang kosong dari cinta kepada dunia, ya, min hubbi, dengan cinta kepadaku, wa tawallaituhu, dan aku memelihara orang tersebut, bihibzi, dengan pemeliharaan dariku langsung. Jadi kalau hati kita ingin, kalau kita ingin selalu hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, kalau kita ingin dipelihara hidup oleh Allah selamanya, maka jangan mengisi hati kita dengan cinta kepada dunia. Kosongkan hati kita dengan cinta kepada jabatan, kepada pangkat, kepada kedudukan, kepada harta dan kekayaan. Pasti Allah akan mengisi hati kita dengan cintanya kepada Allah, dan Allah akan memelihara kita. Kalau kita sudah dipelihara oleh Allah, apapun yang diinginkan
tentu akan Allah kasih. Wakila dan dikatakan, diceritakan takallama berkomentar siapa Samnun, Syekh Imam Samnun. Syekh Samnun ini namanya Abul Hasan Samnun bin Hamzah al-Khawas. Beliau meninggal tahun 298 Hijriah. Samnun ini terkenal sufi yang suka nulis syairan tentang cintanya kepada Allah SWT. Bahkan Samnun ini yang mengatakan bahwa awal torekat dari seorang sufi itu adalah mahabbah kepada Allah. Jadi dasarnya kita ingin menjadi seorang wali atau waliyah, menjadi seorang sufi, menjadi ahli tasawuf, harus punya rasa cinta kepada Allah SWT. Samnun al-Khawas pernah berkomentar tentang cinta. Suatu hari beliau berbicara begini, sedang menyampaikan syairan tentang cinta. Faizan, tiba-tiba bitoirin, ada seekor burung, nazala yang turun, baina yadaihi, di hadapan beliau. Jadi Imam Samnun ini sedang melantunkan syair tentang cintanya kepada Allah. Tiba-tiba ada seekor burung yang turun di hadapan Syekh Samnun ini. Falam yazal yunkiru bimana kirihil arbo. Tidak henti-hentinya si burung ini melubangi tanah dengan paruhnya, terus melubangi hatta salad damu minhu, sampai burung itu berdarah. Famata, lalu mati. Itulah ketika cinta seseorang kepada siapapun, maka dia tidak akan merasakan derita yang dialaminya. Nah, ini seekor burung ini karena mungkin ada sesuatu yang digalinya dari tanah itu, terus saja dipatokinnya tanah itu sampai berdarah paruhnya burung tersebut ya sampai mati. Demikian juga kalau kita cinta kepada Allah SWT, apapun derita yang kita rasakan adalah derita kecintaan Allah kepada makhluknya, maka kita pun merasakan cinta itu. Dan sebaliknya, kita lebih mencintai Allah dengan kecintaannya itu. Ketika Allah memberikan ujian kita, kecintaan Allah itu berbentuk harta dan kekayaan, maka tidak sedikit pun harta dan kekayaan itu berpengaruh kepada hati kita untuk merubah rasa cinta kepadanya. Jadi orang yang sudah dimabuk cinta kepada Allah sampai tidak akan sadar apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, semuanya adalah berasal dari Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu memang perlu proses ya. Ini kalau kita ingin menjadi seorang muhibbin yang sejati kepada Allah, orang pecinta Allah, tentu melalui proses yang tidak mudah. Qala, dan berkata siapa Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar yang memiliki kekayaan yang luar biasa, kaya raya, tetapi akhirnya dia tinggalkan semua kekayaannya demi cintanya kepada Allah. Dia kasihkan semua harta yang, ya kalau sekarang kita konglomerata ya, itu semuanya diberikan. Dia tinggalkan semua hartanya, bahkan istri dan anak-anaknya dia tinggalkan untuk menyendiri, uzlah, untuk khalwat, hanya mengisi hatinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia menjadi seorang wali min auliyaillah, seorang sufi besar yang perkataannya juga banyak ditukil oleh para sufi yang lainnya. Ibrahim bin Adham, beliau berkata, Ilahi innaka tu'alinu annal jannata la tazinu indi junaha ba'udatin fi janbi ma akramtani min mahabbatik. Ya Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau tu'alinu, memberitahu kepadaku, annal jannata, bahwasanya surga, la tazinu, tidak akan seimbang, indi bagiku, junaha ba'udah, dengan sayap seekor nyamuk,
fi janbima akramtani, jika dibandingkan dengan sesuatu yang telah engkau berikan kemuliaan kepadaku. Apa itu sesuatu? Min mahabbatika, yaitu rasa cintaku kepadamu ya Tuhan. Wa anastani bidzikrika, dan engkau telah memberikan rasa senang di dalam hati kami untuk selalu zikir kepadamu, agar lisan ini selalu selalu basah dengan ingat kepadamu. Wa faragtani litafakkur fi uzmatik, dan engkau berikanlah waktu yang luang kepadaku untuk bertafakur atas kemuliaan keagunganmu wahai Tuhan. Jadi bagi seorang sufi, surga yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu mengasihkan, penuh kenikmatan, dan bidadari-bidadari di dalamnya, dan bangunan-bangunan indah di dalamnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang diberikan kepada mereka, pada para sufi. Apa kemuliaan itu? Yaitu bisa memiliki rasa cinta yang sejati kepada Allah. Apa kemuliaan itu? Merasa senang hatinya ketika berzikir kepada Allah. Apa kemuliaan itu? Ada waktu luang kita untuk bertafakur atas keagungan dan kebesaran Allah. Jadi kalau kita diberikan mudah lisan kita untuk berzikir, diberikan waktu luang kita untuk baca sholawat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengucapkan istighfar, untuk membaca Al-Quran, untuk mengajari santri, maka itu sebetulnya kenikmatan, kemuliaan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada surganya Allah itu sendiri. Apalagi jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Jadi kalau ada perasaan ingin bangun malam, ada perasaan nanti ingin sholat duha, ada perasaan ingin pegang tasbih, baca sholawat dan lain sebagainya, ada perasaan untuk nyantuni yatim, ada perasaan untuk berbagi dengan miskin, itu jauh lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Ya, dibandingkan dengan surganya Allah saja, kemuliaan itu tidak seimbang, apalagi dengan dunia ini. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk memiliki mahabbah, memupuk rasa cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada siapapun dari makhluk-makhluknya ini. Ya, walaupun susah tetapi harus tetap kita jalani, karena salah satu hal yang bisa menenteramkan hati kita adalah jika hati ini tidak terisi oleh cinta yang lain kecuali hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sirri As-Siqati rahimahullah taala. Nama lengkapnya Abul Hasan. Beliau ini paman dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Paman sekaligus gurunya dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Muridnya dari Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Jadi ada yang baca Sirri Sakati, ada yang baca Sarri As-Sakoti rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, man barang siapa ahabba yang mencintai aman Allah kepada Allah, asya, maka dia akan hidup dengan tenang. Kalau kita ingin hidup dengan tenang, tentram, damai, cintailah Allah, jangan cintai yang lain. Karena cinta kepada manusia, cinta kepada makhluk, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan pasti akan hilang. Tetapi cinta kepada Allah, zat yang tidak pernah akan hilang, tidak akan pernah rusak, tidak pernah akan meninggalkan kita. Waman mala ila dunya posha, barang siapa yang cenderung hatinya kepada dunia, ya hidupnya akan selalu rupak, salah. Ya salah arah tosha itu, serba salah terus. Kalau kita cinta dunia, ya resikonya seperti itu. Tidak ada yang benar, semua serba salah, dan itu akan berakhir dengan kekecewaan. Wal ahmaku yaghdu wa yaruhu filash. Ini bahasanya lumayan itu.
Man ahabballaha ash, wa man mala ila dunya posh, wal ahmaq yaghdu wa yaruhu fi lash, wal aqil an uyubihi fattash. Jadi ash semua. Wal ahmaku, orang yang bodoh, yang dungu, yang blow on, ahmak itu idiot, yaghdu wa yaruhu fi lash. Setiap bepergian itu, setiap berangkat itu dia tidak peduli mau apa dia. Apa yang dilakukan ini manfaat atau madarat, tidak peduli. Nah, itulah orang ahmak. Wal aqil an uyubihi fattash. Sementara orang yang pinter, yang cerdas, selalu menyelidiki tentang an uyubihi, tentang keaiban, kecacatan dirinya, kekurangan dirinya. Jadi kalau kita ingin, ini indah ini perkataan Sirri As-Saqati ini. Man ahabballah ash, wa man mala ila dunya qosh, wal ahmaqu yaghdu wa yaruhu fi lash, wal aqilu an uyubihi fattash. Siapa yang mencintai Allah, hidupnya akan tentram, akan tenang, akan bahagia. Siapa yang cenderung kepada dunia, hidupnya akan salah kaprah. Orang yang dungu itu, orang yang blow on itu, setiap hari dia tidak peduli apa yang dilakukannya, tidak pernah melihat manfaat dan madaratnya, tidak pernah menyelidiki keaiban dirinya. Sementara wal aqil an uyubihi fattash, orang yang cerdas itu yang selalu melihat kelemahan dirinya. Kita kan sebaliknya, kalau urusan kelemahan diri merasa paling sempurna. Nggak ada lemahnya, aku ini sempurna, aku udah ganteng, kasep, pinter, bager, baik hati. Wah, pokoknya semua yang baik-baik ada dalam hati, dalam diriku ini. Sementara orang lain udah bodoh, dungu, blow on, jahat, pelit. Wah, pokoknya yang orang lain itu pasti yang buruk-buruk, yang negatif. Sementara menilai dirinya serasa paling sempurna. Inilah kelemahan kita, ya masih jauh untuk dikategorikan menjadi seorang sufi ya, apalagi ya menjadi seorang wali. Tapi walaupun demikian, walaupun kita tidak mungkin menjadi wali, dekatlah dengan para wali, dengan para aulia. Kita tidak bisa menjadi ulama, dekatlah dengan para ulama. Kita tidak bisa menjadi kiai, dekatlah dengan para kiai. Cuma ya saya menganjurkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara jemaah, kalau memang sudah merasa tidak mungkin jadi kiai karena tidak pernah ngaji di pesantren, jangan maksain diri pengen jadi kiai ya. Apalagi pengen jadi pimpinannya para kiai, oh maksain diri terus ngeluarin duit pengen jadi kiai, pengen jadi pimpinannya kiai umpamanya. Udah nggak usah lah ya, nggak usah maksain diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.